kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya siapkan dulu. Bersedia. Selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari masih di bab 2 ya. Tapi hari ini tentang sistem pencernaan. Pencernaan. Nah, ini yang kita pelajari subbabnya yaitu organ pencernaan dan fungsi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, hadir semua? Ya, tidak ada yang tidak hadir ya. Kemudian pakaiannya sudah rapi semua, ini seragam? Ya, sudah. Kemudian nanti sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pembelajarannya lebih bermakna, kemudian tenang, tidak ada gangguan, diharapkan kita mematuhi aturan yang ada. Misalnya, boleh permisi keluar kalau sedang keadaan guru tidak sedang menerangkan ya, boleh. Kemudian kedua, nanti kerja kita akan ada kerja kelompok ya, diskusi yang tertib, jangan mengganggu temannya ya. Saling kerjasama, saling kolaborasi, kerjakan tugas dengan baik. Ya. Karena apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat untuk kita. Ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kita ya. Kemudian apa tujuan kita mempelajari ini? Ya, organ pencernaan dan fungsinya. Nah, dengan mempelajari ini nanti diharapkan kalian tahu, paham, dan bisa mengidentifikasi organ pencernaan dan fungsinya. Sebelum kita mulai pelajaran, akan Ibu kasih tahu garis besarnya dulu. Nanti apa-apa yang akan kita pelajari di materi ini ya. Yang pertama itu tentang organ. Organ yang berperan pada pencernaan. Kemudian yang kedua, fungsi organ masing-masing. Yang ketiga itu tentang mekanisme pencernaan. Lalu yang keempat tentang enzim pencernaan. 4 ini nanti materinya yang akan kita pelajari. Ibu harapkan nanti kamu mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang main-main ya, supaya pelajaran itu jadi bermakna, kamu bisa merasakan manfaatnya. Nanti akan Ibu tayangkan videonya, perhatikan baik-baik. Setelah itu nanti akan Ibu bagikan LKPD, buku paket, kemudian HP yang dibeli dengan Ibu akan Ibu bagikan di saat akan digunakan. Paham ya? Paham. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita tayang video, Ibu mau bertanya dulu ini ya. Kelompok boleh menjawab. Tadi katanya sudah sarapan? Sudah. Siapa yang ditanya ini ya? Noprianto, makan apa tadi? Nasi. Radin? Nasi juga.
juga. Kaisa? Nasi. Dipa? Nasi. Abim? Nasi. Rata-rata makan nasi. Minggu lalu sudah kita pelajari nasi masuk ke dalam apa jenis nutrisinya? Karbohidrat. Di mana ciri karbohidrat adalah rasanya manis ya. Kita orang Indonesia memang makanan pokoknya nasi ya. Nasi asalnya dari beras dari itu karbohidrat. Nah, kemudian ada yang bisa menyebutkan tidak sebelum kita ke materi? Makanan yang kita cerna dalam tubuh itu dilakukan oleh organ-organ. Chelsea barangkali mungkin apa saja organ pencernaan? Lambung, berurut ya, boleh sebutkan kan berurut. 2, usus. 3, boleh dibantu siapa? Usus besar. Ikram. Usus halus. Debo. Anus. Ada lagi Yuda. Satu lagi. Mulut. Kevin. Kerongkongan. Harus ada an-nya, bukan kerongkongan. Itu tidak urut. Nah, yang bisa mengurutkan. Ini pelajaran sudah dapat dari SD loh ya. Dari waktu SD. Harus urut karena namanya pencernaan nggak bisa kalau balik. Masa makanan masuk lambung duluan? Riner. Mulut. Kerongkongan. Lambung. Usus halus. Usus besar. Anus. Ada 6 misalnya ya. Tepuk tangan untuk ini. Itu secara urut yang namanya pencernaan tidak bisa semua kita karena langsung masuk lambung gimana masuknya, ya kan? Karena organ pencernaan di luar itu hanya mulut yang ada di luar, yang lainnya di dalam. Untuk lebih jelasnya kita akan menonton video ya, video dari YouTube. Ibu harapkan perhatikan bersama karena ini ada hubungannya nanti dengan referensi kalian untuk mengisi LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Laptopnya mati tolong. Aku masih baca. Jika dibedakan berdasarkan prosesnya, jenis-jenis pencernaan ada 2 macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apakah perbedaan antara keduanya? Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang terjadi di mulut sewaktu makanan dikunyah dan dihancurkan. Jadi, pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang dilakukan dengan memanfaatkan gerakan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nah, alat-alatnya adalah gigi dan lidah yang ada di dalam rongga mulut. Sementara pencernaan kimiawi adalah pencernaan
esophagus adalah tempat di mana makanan jalan untuk masuk ke perut. Maka makanan yang masuk ke esophagus akan berubah menjadi bonus. Sekarang kita ada di lambung. Lambung adalah tempat untuk mencerna makanan dengan enzim. Nah, sekarang kita ada di usus halus dan usus besar. Usus halus digunakan untuk menyerap sari-sari makanan. Dan usus besar digunakan untuk membusukkan ampas sisa pencernaan. Terakhir, makanan akan keluar lewat Sebelum kita pelajari satu persatu organ-organ pencernaan manusia, perhatikan dulu gambar ilustrasi organ-organ pencernaan manusia di samping. Organ pencernaan yang paling pertama adalah rongga mulut. Setelah makanan masuk ke rongga mulut, lalu dikunyah dan ditelan, makanan tersebut akan masuk ke dalam saluran esophagus. Saluran esophagus panjangnya sekitar 25 cm pada orang dewasa. Dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Di lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi, lalu hasil pencernaannya akan diserap di dalam usus halus. Selanjutnya, ampas sisa pencernaan akan dibusukkan di dalam usus besar dan kemudian akan dibuang melalui anus. Yuk kita bahas satu persatu organ-organ pencernaan tersebut. Pertama sekali, makanan masuk ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi kita ada 3 macam, ada gigi seri, gigi taring, dan gigi gerangan. Gigi seri untuk memotong-motong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Sementara lidah berfungsi untuk membolak-balik makanan dan mendorong makanan ketika kita menelan. Nah, itulah pencernaan yang terjadi secara mekanis. Selanjutnya, pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim yang terdapat di dalam air liur. Air liur mengandung mukosa atau lendir yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Selain itu, ada juga enzim ptialin atau amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Tapi, jika kita mengunyah sampai 36 kali, amilum tersebut bisa diubah langsung menjadi glukosa. Itulah sebabnya mengapa jika kita mengunyah nasi dalam waktu yang lama, nasi tersebut akan terasa manis karena amilum dicerna menjadi glukosa. Selanjutnya, makanan yang sudah ditelan akan masuk ke dalam saluran esophagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Panjang saluran ini pada orang dewasa adalah sekitar 25 cm. Nah, di dalam saluran esophagus ini terjadi gerak meremas-remas atau biasa disebut sebagai gerak peristaltik. Karena adanya gerak peristaltik ini, makanan yang sudah kita punya akan menjadi gumpalan-gumpalan makanan atau bolus, dan bolus tersebut akan terdorong menuju ke lambung. Berikutnya, dari kerongkongan makanan akan masuk menuju ke dalam lambung. Lambung menghasilkan getah-getah lambung untuk proses pencernaan secara kimiawi. Lambung manusia terletak di perut bagian atas sebelah kiri, terletak di antara kerongkongan dan duodenum. Makanan akan dicerna di dalam lambung setidaknya 2 jam sebelum disalurkan ke dalam saluran pencernaan berikutnya. Ukuran lambung dapat berubah-ubah sesuai dengan postur tubuh manusia dan seberapa banyak makanan yang ada di dalam lambung pada saat kita makan. Nah, apa saja getah-getah lambung? Yang pertama adalah asam klorida atau HCl. Asam klorida ini adalah asam kuat yang memiliki pH antara 1 sampai 2 sehingga kemungkinan penyakit yang masuk bersama makanan akan mati karena asam lambung tersebut. Kemudian yang kedua ada enzim pepsin dan enzim renin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein yang kita makan menjadi pepton. Lalu renin berfungsi untuk mengandalkan protein susu menjadi kasein. Pencernaan yang terjadi di lambung berlangsung setidaknya 2 jam atau paling lama sekitar 4 jam.
Bolus yang berasal dari esofagus akan diubah dalam lambung menjadi bubur kim atau kimus, lalu sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus 12 jari. Proses pergerakan makanan di dalam lambung diatur oleh otot-otot melingkar yang terletak di antara lambung dan usus 12 jari. Otot tersebut dinamakan sphincter. Selanjutnya kita masuk ke usus halus. Usus halus adalah saluran panjang sekitar 6-7 meter yang ada di dalam rongga perut kita. Usus halus terbagi menjadi usus 12 jari atau duodenum, lalu usus tengah atau usus kosong dengan nama lain jejunum, dan usus penyerapan atau nama lainnya adalah ileum. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim. Pencernaan kimiawi tersebut terutama terjadi di dalam duodenum, di mana duodenum memiliki 2 saluran yang menuju ke pankreas dan empedu. Jadi getah empedu sebagai getah pankreas akan dimasukkan ke dalam duodenum untuk membantu proses pencernaan yang terjadi di dalam duodenum. Selain itu, duodenum pun menghasilkan enzim-enzimnya sendiri. Selanjutnya, pada usus halus bagian jejunum atau usus kosong terjadi pencernaan terakhir sebelum makanan diserap di ileum. Selanjutnya, sari-sari makanan hasil pencernaan yang terjadi di duodenum dan jejunum akan diserap di ileum. Nah, enzim apa saja kan yang bekerja di dalam duodenum? Di duodenum terdapat enzim-enzim yang disekresi oleh pankreas dan juga enzim-enzim yang disekresi oleh duodenum itu sendiri. Enzim-enzim yang disekresi oleh pankreas adalah enzim lipase, enzim amilase, dan enzim tripsin. Selain itu, duodenum juga mensekresi enzimnya sendiri, yaitu erepsin, amilase, dan juga lipase. Enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim amilase berfungsi untuk memecah amilo menjadi glukosa, dan enzim tripsin memecah protein menjadi asam amino. Selain enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas, duodenum juga menghasilkan enzim-enzim sendiri, yaitu lipase yang juga memiliki fungsi yang sama dengan lipase pankreas, amilase juga memiliki fungsi yang sama dengan amilase pankreas, dan erepsin yang juga berfungsi sama dengan tripsin pankreas, yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Setelah karbohidrat, lemak, dan protein dicerna di dalam usus halus, sari-sari makanan yang terbentuk akan diserap oleh pili-pili atau dendrit-dendrit usus yang ada di ileum, kemudian dibawa oleh pembuluh kapiler ke seluruh tubuh dan hati. Setelah sari-sari makanan diserap di usus halus, maka ampasnya akan menuju ke usus besar atau kolon. Berdasarkan posisi dan arahnya, kolon dibagi menjadi 3, yaitu kolon ascending, yaitu kolon yang naik, lalu kolon transversum, yaitu kolon yang mendatar, dan kolon descending, yaitu kolon yang turun. Kolon akan berakhir di lubang yang bernama anus. Zat-zat sisa pencernaan atau ampas pencernaan yang sudah tidak bisa diserap lagi akan diatur kadar airnya di dalam kolon. Selain pengaturan kadar air, ampas tersebut juga akan dibusukkan dengan bantuan bakteri Escherichia coli yang merupakan muara alami di dalam usus besar manusia. Setelah proses pembusukan yang dilakukan oleh Escherichia coli selesai, maka akan terbentuk zat buang yang berbau busuk yang biasa kita sebut dengan feses. Feses tersebut akan disimpan sementara di dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui lubang pengeluaran, yaitu anus. Selain organ-organ dan saluran pencernaan yang tadi sudah kita bahas, ada pula beberapa kelenjar yang berperan penting dalam proses pencernaan, yaitu hati, pankreas, dan empedu. Fungsi hati dalam proses pencernaan adalah untuk menghasilkan getah empedu, di mana getah empedu bermanfaat dalam proses pencernaan lemak. Kelenjar pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang dilepaskan ke dalam usus 12 jari atau duodenum. Enzim-enzimnya adalah amilase, lipase, dan tripsin. Amilase berfungsi untuk memecah amilo menjadi glukosa, lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan tripsin berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Kantung empedu adalah kantung yang berfungsi untuk menampung getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu tersebut akan disalurkan ke duodenum untuk mengemulsikan lemak.
Getaran teduh mengubah lemak menjadi energi lemak agar lipase dapat mencerna energi lemak tersebut menjadi asam lemak dan gliserol. Tadi videonya diperhatikan videonya sudah. Ibu ingin tahu seberapa dalam kamu memperhatikan tadi materi. Ibu mau tanyakan keapian dulu. Apian. Tadi sudah disebutkan apa saja organ pencernaan. Itu kita mulai ya sambil bentuknya LKPD-nya. Apa tadi apian? Apa saja organ pencernaan yang disebut dalam video? Ibu memperdalam lagi ya. Organ pencernaan kita apa saja apian? Tidak yang urut apian. Dia KPD diisi ya. Tulis namanya dulu, nama kelompok jangan lupa. Ini kumpul, diisi. Kenapa ibu menanyakan perhatian? Dia itu kalian fokus ke depan, dia fokus dengan jarinya. Ya, jangan begitu lagi kalian ya. Itu kan akibatnya dia sendiri yang tidak tahu. Nah, LKPD silakan diisi berdasarkan video tadi, ya. Kemudian buku itu ada di halaman 52. Bukan 52, berapa ini? 49. 47. Buka bukunya halaman 47. Ya. Silakan diisi KPD-nya, harus kerjasama, ya. Kevin duduknya, Kevin. Ini pergunakan HP-nya. Kalau tadi belum jelas dengan video, boleh ulang lagi. Linknya sudah ibu bagikan kemarin ya. Kalau yang tidak ada linknya boleh minta lagi dengan ibu. Ini nggak hafal, punya siapa ya? Ini punya siapa ya? Ibu nggak hafal. Nah, yang ini, yang hijau ini punya siapa? Ini punya siapa? Yuda. Siapa Yuda? Coba Yuda. Apa ini punya siapa? Silakan digunakan. Buka link yang kemarin. Ada kan linknya? Kalau mau melihat videonya di link yang sama. Nah, kalau untuk kelompok A, linknya beda, boleh dibuka. Itu lebih detail lagi. Punya siapa lagi nih? Clara. Ayo ambil punyanya, silakan digunakan untuk menjawab soal. Akta. Ibu ingatkan kembali ya, HP digunakan hanya untuk mencari materi sistem pencernaan. Jangan membuka aplikasi lain ya. Kemudian kita dalam proses pembelajaran ini ada nilai yang diambil ya, dinilai ya, ada penilaiannya banyak ya, dari segi kognitif diambil, afektif maupun psikologi. Kalian nanti dinilai, sikap dinilai ya, keterampilan dinilai, kawan dinilai. Silakan, waktunya nggak lama ya, hanya 20 menit. Sisanya nanti itu untuk kalian yang berpresentasi di depan. Ya. Silakan diisi yang kemarin yang dikasih. Linknya ada, buka linknya boleh. Isinya langsung di KPD, itu bagikan barusan boleh.
Sesama kelompok harus saling berbagi tugas biar cepat karena waktu terbatas. Jadi temannya itu bekerja semua. Yang ada kesulitan boleh tanya ya. Kalau sekiranya LKPD-nya itu apa? Terbatas untuk satu orang baca, boleh dipecah, nanti kita satukan lagi. Jangan lupa nama ini LKPD. Sekarang jam 9.40, jam 10.00 nanti dikumpulkan. Hanya 20 menit. Atau 10.00 kita mulai presentasi ke depan keluarga kelompok nanti. Silakan diisi. Ada linknya. Yang siapa ya? Punya program? Ya itu bagikan program. Yang belum dibagikan linknya boleh minta itu ya. Kasih tahu nomornya. Sudah dikirim Ikram. Siapa lagi yang minta linknya tadi? Yang belum punya? Sudah semua? Yesa sudah, kemarin kirim linknya sudah. Yang Zilan minta dengan Yesa, Zilan. Yesa kirimkan dengan Zilan, Yesa. Dengan apa sudah? Yang di WA Ya, enggak ada videonya, itu menjawab video yang kelompok A lebih detail lagi itu ya, kelompok A lebih detail, jadi lebih sederhana, mudah dipahami, beda dengan kelompok B. Ya, itulah tadi ya. Buka aja linknya. Biar tahu. Aku yang itu, lagi tuh yang itu. Kalau gitu nggak usah ini. Jawab pertanyaan.
Kita terganggu. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ke Ibu ya. Kevin dengan Yuda, Yuda dengan ini tanda terus ya, tidak lama lagi
Udah ini cari jawabannya kan. Ini gimana? Yang ini sudah. Apa yang dikelapa ini? Ini HP-nya kalau itu nilai ya, ada nilai individunya ada ya. Kalau yang lain nanti kan udah tuntas. Makanya pas ada saya dinilai. Yang main-main tahu gitu. Waktunya sekitar 7 menit lagi.
Ada lagi yang lain tidak menyukai, terus kembalikan saja kalau menjadi juara. Lain yang dilihat nanti ya. Waktunya hampir habis, siap-siap presentasi ya. Kita 3 menit lagi. Habis waktunya. Nah, nanti di akhir setelah ini, setelah presentasi, ya. Kita mulai. Kelompok A gimana, sudah siap presentasi ke depan? Siap. Siap. Kelompok A boleh ke depan? Beneran? Beneran? Ya. Kelompok A belum? Sudah siap? Siap. Ya,
Dan pencernaan dan fungsinya ya. Kawan-kawan mesti lambung, yang lain dengarkan, jangan mungkin nanti beda. Lambung. Ya. Menyerap vitamin di dalam minus membersihkan. Lalu Menyerap nutrisi makanan, minuman, proses menyerap air bahan memicu buang air besar. Pergerakan sos fasilitasi. Bukannya depannya Manus itu yang terakhir dari organisasi. Nah, itu bagian ini. Sudah ini. Pertanyaannya lagi. Sudah ada pertanyaan? Pertanyaan mereka belum boleh ini duluan biar jawabannya mereka nunggu lama. Silakan masuk kelompok A1. Kelompok A1 ini. Ayo maju, tinggal membacakan hasil yang kamu dapat dari diskusi. Ya. Sila, naik ke atas biar punya temannya. Nggak itu dibantu Esta, nanti gantian. Jangan diganggu temannya. Berombongan. Lalu makanan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut harus benar dan bergerak memiliki makanan dan minuman. Besar adalah air bagian dan menggalakan isi yang tersisa dari makanan. Lalu sebagai pintu keluar Nah, pertanyaannya sudah terjawab? Apa pertanyaan tadi? Pertanyaan dari KPD kelompok A itu apa? Menjadi nama yang sederhana agar bisa digunakan oleh enzim dalam reaksi penggunaan segala jenis makanan yang ada. Enzim tersebut memiliki peran penting dalam proses pengolahan makanan dan penggunaan harus Ya, ulangi lagi. Karena adanya kandungan padi di dalam beras atau nasi. Itu jawaban. Jelaskan kenapa awal mula nasi terasa tawar tikunya, tapi lama-lama manis karena ada kandungan padi di dalamnya. Kandungan karbohidrat gula. Tepuk tangan untuk yang A.
sudah siap? Silakan B2. Setelahnya B3 siap-siap ya? Jauh, kami sudah siap. Ya. Suaranya lantang biar teman-teman yang lain. Yang naik ke atas, suaranya lantang. Yang B2 ini ada gambar organ pencernaan juga. Sebenarnya ini lebih kompleks ya. Dia ini ada pankreasnya, sebenarnya ada hati, sebutkan ya? Enggak, hanya 6 saja. Ya. Sebenarnya B ini lebih banyak nanti. Kamu yang 6. Coba yang B2 6 juga. Coba yang lain yang belum presentasi ditambah coba. Apa yang kekurangan yang mereka? Jadi jangan disebut ulang lagi kekurangan mereka. Yang mereka kan hanya 6 nanti menyebutkan secara garis besar. Kalian menambahkan yang apa yang tidak ada sebelum mereka ini hatinya kayaknya hati yang baju ya, pankreas, kemudian apalagi yang nggak disebutin tupai, cacing, tapi ya silakan yang kamu sebutkan saja. Lanjut ke pertanyaan. Ada di belakang aktivitas 2. Jelaskan ini disuruh menjelaskan proses terjadi dulu itu apa saja, hanya menjelaskan. Yang ini yang dapat ini menjelaskan apa saja proses terjadi dulu. Makanan menjadi bagian-bagian kemudian secara aktif mendorong makanan ke bagian belakang masuk ke organ perut kemudian saliva merasa menekan makanan Itu jawaban yang kelompok B2. Nah, untuk yang lain sama jawabannya pada yang beda. Yang B1, B3. Udah ya? Tepuk tangan dulu untuk B3. Silakan. B3. Yang Ibu Winda tadi menyebutkan bagian yang tidak disebutkan oleh B1. Hati tadi ya? Belajar. Ada berapa yang kamu dapat dari gambar? Selebihnya kan sama isinya ya kan? Wah. Nah ini dari kelompok B3. Apa? Bagian tadi. Yang lain aja, selainnya aja. Selain nafas. Hati yang berbeda ya. Menghasilkan cara belajar. membantu pencernaan lemak, membantu penyerapan nutrisi, mengeluarkan racun dan sisa metabolisme, menghambat gula, merubah warna proses dan lain sebagainya agar Pankreas. Pankreas itu insulin dan insulin. Pankreas dan insulin. Ya. Dan insulin. 3 itu aja. Ada lain nggak yang dilakukan? Hanya 3 yang berhasil dilakukan selain yang 6 tadi. Itu sudah sembilan. Kemudian yang ini aktivitas 2. Yang
punya tabel aja. Yang nomor 2 lengkapi tabel berikut ada gini, gitu ya. Jenis gigi geraham giginya, gigi seri menggigit makanan, gigi taring merobek makanan, premoral membantu merobek atau menghancurkan makanan. Enzim mediali fungsinya Menjaga pH hidung. Ketiga, konstruksi pemecah. Reduksi pada sempit, mandor, minor. Menjaga kelembapan tetap lembab dan nyaman. yang lidah tadi fungsi lainnya apa selain apa tadi? Pemecah. Apa fungsi lain lidah? Mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Sudah kita masuk B3. Lalu sekarang B2. Menjawab yang aktivitas 3 ya. B1 ini Bang. Yang gambar udah mati langsung ngebantu sama Kang Teas ya. Ada tambahannya kelenjar merah. Ya gambar ya. Jawab itu. Tinggal jawab. Ya. Orang mati apa? Ya, kelompok mana tadi yang aktif menghasilkan apa tadi? Nah, kelompok ini B3 aktif menghasilkan produk apa tadi? Cairan rumput, bukan protein. Ya, nanti diperbaiki. Kemudian lambung apa produknya? Fungsinya membunuh virus. Area produknya enzim mengubah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang kecil. Jelaskan tentang proses persamaan yang ganda dengan yang ditambahkan enzim. Nah, untuk kelompok B2, B1 ya tadi ada keperluan di yang hati dia tidak dengan produknya ya. Sudah diperbaiki oleh kelompok B3. Kemudian tentang perjalanan mekanik sudah tadi memecah makanan menjadi lebih sedap. Nah, kalau yang perjalanan kimiawi itu dengan bantuan enzim. Sekarang untuk kelompok tapi tadi ada yang bisa menjawab nggak? Kita ambil dulu yang ini. Yang organ lambung itu produknya selain HCl apa tadi? Ada yang bisa menjawab untuk mana? Selain HCl mereka hanya menggunakan HCl. Sedangkan di lambung ada 3, itu ada 2 lagi enzimnya. Ya enzimnya enzim. Getah lambung ada 3 yang dihasilkan. 1 HCl. Apa? Siapa yang menjawab? Hah? Ya, tadi nanti menurut kelompok ini. Getah lambung 1 tadi kan HCl. 2 enzim 3 Hah?
HCl, kan HCl itu HCl. Asam klorida. Renin. Nah, fungsi pepsin apa? Kelompok B2. Tadi yang B2 menyebutkan pepsin ini. Bisa browsing internet kalau belum tidak bertemu. Apa fungsi renin? Mencerna protein. Jadi apa? Menjadi asam amino. Atau ya ini renin Berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Jadi delta lambung 3 bukan 1. Tapi kalau ditanya enzimnya berapa cuma 2 karena HCl bukan enzim. Ya. Nah ini selesai. Tadi dari ke semua kelompok, kalau kelompok yang B memang saling melengkapi karena jawabannya banyak sama kan. Kalau kelompok A tadi yang kelompok sana belum ya pertanyaan, tetapi karena waktu kita berjalan terus ya, yang untuk pembahasan selesai ini ya. Sebelum kita tutup ada yang mau bertanya tentang pembahasan ini ya. Sebelum kita tarik kesimpulan. Apa Abi mau nanya? Mau ngapain Abi? Oh nanya Abi? Nah, jelas ya. Ada yang bertanya? Kalau nggak nanya jelas berarti ini. Kira-kira apa kesulitannya? Sebelum tarik kesimpulan, nanti kita tarik kesimpulan, ibu minta refleksi dulu dari kita kelompok, kemudian ada post testnya nanti ya. Apa? Oh, HP kalau memang kita tidak menggunakan lagi, ya. Jadi dulu ini sampai kalau nanti pada akhir ya. Itu dulu. Tahu tidak? Boleh itu dulu. Ya pengaruh temannya nggak boleh itu. Terus selesai. Ya nanti apa ini kumpulkan harus selesai. Belum selesai, selesaikan sekarang. Udah ya? Ada yang bertanya? Nah, sekarang ibu minta dari kelompok B1 dulu. Kita refleksi ya. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Gimana perasaan kamu kan? Ya, senang kata ibu. Pelajaran hari ini menyenangkan. Pembelajaran kata kelompok B1, B2 gimana tanggapannya? Gimana? Boleh sebutkan kelebihannya boleh, kekurangannya boleh untuk kita sebagai acuan pelajaran berikutnya ada lebih boleh sebagai saran dan masukan boleh. Bu begini Bu, teman-teman foto terus Bu. Kelompok ini katanya menyenangkan pelajaran hari ini. Kelompok itu yang B2 bagaimana kesan dan pesannya? Ya, seru katanya. Seru ya, nggak apa-apa, bagus itu. Harus saling menghargai. Mungkin Debo tadi memenjak seru, lupa ngomong, diambil kelompok sana jadi marah Debo. Menyenangkan seru dan dapat ilmu baru, apalagi kira-kira masukan boleh Bu kalau belajar yang ini ya Bu ini ya. Mungkin ibu terlalu cepat menerangkan, apa mungkin ibu terlalu dalam boleh. Ya silakan. Gimana? Dapat ilmu pada tadi kamu ada tambahan ya? Ada tambahan kan? Nah, tambahan ya. Ini tadi menyenangkan, seru, dapat ilmu. Nah ini apa pendapatnya dengan pembelajaran hari ini? Senang sekali. Senang sekali. Ya, mantap katanya. Ya, semoga benar apa yang diucapkan oleh Zila.
Belas itu Faizan, apa kira-kira? Dapat hikmahnya, Bu. Dapat hikmahnya. Hikmah baik ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Menjadi pintar, menjadi bisa. Ya, menjadi dapat ilmu. Sudah ada refleksinya. Kita tarik kesimpulannya ya. Ibu ingin mendengarkan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Kelompok A dulu, A1. Sudah ada kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini tentang materi ya. Kesimpulannya tentang materi. Kira-kira apa? Tentang khusus saja. Apa kesimpulannya? Silakan dibaca. Kalau nggak boleh baca. Ya. Ada kesimpulannya Yesa? Belum? Belum. Kelompok A2 kesimpulannya? Kelompok A1 kesimpulannya apa? Bacakan biar lain dengar. Kalau kurang dengar. Iya. Lalu kesimpulan kelompok B1 katanya hari ini tentang sistem pencernaan, nama organ pencernaannya ya. Mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, pusat, lalu ini organ pencernaan yang ditentukan. Yang di sana kira-kira selain itu apa lagi selain organ Sistem pencernaan manusia adalah hubungan organ yang berfungsi mencerna, mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Itu mereka pengertiannya ya. Sistem pencernaan berarti proses pencernaan makanan ya. Itu kesimpulan banyak. Hanya itu ada tambahan kesimpulannya? Tidak ada. Yang ini kesimpulannya biar berbeda dari B1 dan B2. Ya. Sistem pencernaan manusia merupakan saluran yang mengancam mempelajari mulut hingga anus. Hanya itu, yang lainnya ada? Nggak ada. Kelompok ini mungkin. Oh, jelas silakan. Kayak pertama mau ngasih kesimpulan tadi ini bisa. Dia mau ngasih kesimpulan. Kesimpulan. Ayo. Kesimpulannya apa? Apa ini? Kesimpulan dia yo. Dapat kita ambil secara garis besar kesimpulannya yaitu organ pencernaan secara urut sebutkan semuanya sebutkan 1 mulut, 2 3 4 usus, 5 usus, 6 ya. Kemudian enzim. Nah, petialin yang ada di kelenjar luar ya. 2 pepsin, 3 renin, 4 amilase, tripsin, lipasin ya. Itu enzim ya, yang berperan
Satu dibantu oleh organ pencernaan, dua dibantu oleh kelenjar pencernaan. Ya, kita tidak akan bisa menggunakan manisnya nasi kalau nggak ada kelenjar ludah itu yang bekerja menumpang ya zat karbohidrat di dalamnya menjadi manis yang kita rasakan gula. Ya, itu kesimpulannya. Ya, paham ya? Ada yang bertanya? Ya, kenapa makanan harus dicerna? Bentuknya beda. Ibu kasih gambarnya begini. Kalau nggak dicerna, kalau makan bakwan di rumah Made, keluarnya bakwan lagi. Tujuan makanan dicerna, agar dapat diambil sari-sari makanannya. Ya. Tadi makanan diserap di mana? Di bagian usus halus. Makanan nggak akan bisa diserap kalau nggak dihancurkan dulu. Ya, sari-sarinya diambil, ampasnya dibuang lewat halus. Ya. Namanya jus. Pernah bikin jus? Ya, kamu bikin jus jambu biji jambu merah. Itu kadang kan bijinya kan nggak itu lagi itu hancur ya. Itu kan kamu sari kan? Ambil airnya yang diminum, buang, habisnya itulah belajar. Kalau mau tahu sari-sarinya seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi? Bagus, pertanyaan di bawah. Kurang di bawah. Ada lagi nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada, keluarkan kertas lembar. Bukunya tutup semua. Bukunya ditutup semua. LKPD-nya dibuka dulu. Sambil kamu menyiapkan kertas. LKPD-nya dibuka. Sebutkan organ pencernaan secara lengkap urut ya. Sebutkan organ pencernaan secara urut ya, urut dan lengkap tahapannya. Sini LKPD kumpulkan bisa. Jangan pilih ada teman kita lah ada yang dua. Nah, nomor dua. Nah ya, dua, mengapa makanan dicerna? Kita ulang lagi pertanyaan di empat. Nangkap nggak jawabannya? Mengapa makanan harus dicerna kata Pak? Dah, dua saja, silakan. Yang sudah tutup. Yang nomor satu hanya menyebutkan ya, nggak usah fungsi, hanya menyebutkan saja. Satu, sebutkan organ pencernaan.
Satu sebagai organ pencernaan lengkap ya. Hah? Nomor 2 tadi, mengapa makanan harus dicerna? Langsung jawab aja. Ya pertanyaan Dipan ya. Mengapa makanan harus dicerna? Untuk apa dicerna? Ya, kalau makan bawang keluar bawang, bukan itu jawabannya. Ya. Kalian sudah tahu. Bayar sih. Satu organ pencernaan, 2 mengapa makanan pencernaan? Daripada di IPA dapat bonus sama ibu itu nilai karena dia bertanya. Dia menyimak. Kalau dia anak Isi, ini mau dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Silakan kumpulkan yang sudah. Waktunya nggak lama. Cara apa adanya? Oh, yang menyimak pastikan. ya yo. Karena sudah. Waktunya 30 menit. Nggak usah terlalu panjang, padat, singkat dan jelas. Dan nomor 1 ada di situ. Nama jangan lupa ya. Boleh ya? Sambil mengisi, ayo. Cepat. Ibu itu sampai 5, nggak dikumpulkan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 3,5. Pak, di mana betul, Pak? 5. Kita tutup pembelajaran ini ya. Semoga tadi bermanfaat untuk kalian. Silakan baca doa penutupnya. Selesai. Siap salam Ibu.